Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa kembali dengan seremoni Pengadilan Agama Wonosari, acara spesial yang disiarkan oleh Pengadilan Agama Wonosari yang bekerjasama dengan stakeholder yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Pada hari ini Pengadilan Agama Wonosari menghadirkan spesial dari Bapak Ngadiono yang utusan dari BPPD Kabupaten Gunung Kidul. Mari kita sambut beliau. Selamat pagi Bapak. Terima kasih kehadirannya Bapak di Pengadilan Agama Wonosari, dan inilah wajah Pengadilan Agama Wonosari. Pagi ini kita berbincang tentang penanganan bencana di Pengadilan Agama dan sekitarnya Bapak. Kami pagi ini menginisiasi tentang K3 dan penanganan bencana kebakaran dan segalanya. Kami membutuhkan informasi dan membutuhkan saran dari BPPD tentang Pengadilan Agama Wonosari yang harus dilaksanakan. Terlebih dulu kami persilakan Bapak untuk memperkenalkan diri dan tugas pokoknya BPPD Bapak. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih Pengadilan Agama sudah mengundang kami untuk melakukan sosialisasi tentang tupoksi kami. Sedikit mengenalkan diri, nama saya Ngadiono, saya dari UPT Pemadam Kebakaran, jabatan saya Kasubag TU UPT. Kami ingin memperkenalkan diri bahwa UPT Pemadam Kebakaran mempunyai tupoksi penanganan kebakaran dan sekarang ada tambahan penyelamatan. Jadi untuk kebakaran dan penyelamatan itu sudah menjadi tupoksi dari kami. Seperti halnya pagi ini kami diundang di sini untuk melakukan pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran. Dimana kalau kita bicara kebakaran, potensi dimanapun ada. Untuk itu wajib setiap gedung instansi pemerintah, gedung layanan publik wajib untuk menyediakan alat proteksi kebakaran. Itu diatur di dalam Permen PUPR nomor 26 tahun 2008 dan secara teknis ada di Permenaker nomor 4 tahun 1980. Jadi monggo sesuai dengan amanat ketentuan peraturan tersebut kita bersama-sama berupaya meminimalkan ancaman kebakaran yang potensi itu wajib dan ada, selalu ada. Potensi itu ada dimanapun ada kehidupan, di situ ada potensi untuk kejadian kebakaran. Barangkali demikian perkenalan tentang nomenklatur kami. Demikian. Selanjutnya Bapak, untuk Pengadilan Agama Wonosari atau Pengadilan Agama pada umumnya, kita mengutamakan K3 Pak, keselamatan kesehatan kerja. Nah untuk PA Wonosari ini menurut Bapak setelah pengamatan di survei tadi, kira-kira apa yang harus kami lakukan Bapak? Monggo. Terima kasih. Tadi kami sowan ke sini sesuai dengan undangan yang telah disampaikan, kemudian kami melakukan cek. Kami harus cek detail sampai ke bentuk, jenis, masa, sampai ke pemeliharaan bahkan nanti mungkin saya juga akan tanyakan juga terkait dengan manajemennya, SOP-nya bagaimana di sini. Ini sebenarnya wajib. Tadi kami lupa belum menanyakan siapa nanti yang harus memegang tabung, siapa yang harus melakukan penanganan, siapa yang harus menyelamatkan arsip. Ini sebenarnya ada SOP-nya, harus diatur di dalam keselamatan gedung. Langsung saja kami bicara tentang hasil investigasi kami, hasil pengecekan kami, bahwa di kantor
pengadilan agama, kami baru mendapati 7 tabung apar. Alat proteksi kebakarannya yang ada baru tabung apar. Sebenarnya kalau lebih bagus pengadilan agama menyediakan hidran, itu akan lebih bagus. Menyediakan hidran atau nanti sprinkle, nanti bila mana volumenya sudah meluas atau semakin tinggi bentuk bangunannya, itu akan menjadi lebih bagus. Dari 7 tabung apar yang kami data, itu ternyata jenisnya beragam macam, yaitu ada DCP tadi ada 3 tabung, kemudian CO2, DCP ada 4 tabung dan CO2 ada 3 kalau nggak salah tadi ya. Untuk yang perlu kami koreksi pada ruang sidang tadi, kami menemukan dari jenis DCP namun sudah betul, tapi penempatannya tadi perlu kami koreksi bahwa penempatannya seharusnya kami sarankan penempatannya harus di tempat yang mudah dijangkau, mudah terlihat. Tadi saya melihat itu penempatannya di pojok, itu kami sarankan untuk dipindah dalam waktu ke depan. Yang kedua, volume. Tadi kami menemukan volume untuk luasan gedung, untuk luasan ruangan seluas ruang sidang hanya menyediakan volume yang 1 kilo. Itu kami anggap itu perlu dikoreksi juga Bapak. Jadi mohon nanti itu harus diganti. Dan kami sarankan karena tadi saya melihat sterilisasi ruangnya juga cukup bagus, kami menyarankan dari jenisnya nanti CO, karena media CO lebih tidak meninggalkan residu, non residu. Tadi juga kami sempat mengecek terkait dengan isi dari tabung apar, bahwa nun sewu Bapak, kami harus sampaikan bahwa masa expirednya sudah lewat Bapak. Jadi mohon izin nanti semisalkan sudah ada tersedia anggaran untuk dilakukan pemeliharaan dengan cara refilling. Tadi sempat kami dicoba oleh teman saya, walaupun secara fungsi masih, tetapi nanti secara tekanan sudah berkurang Bapak. Jadi ini nanti akan mengganggu bila mana ada kejadian kebakaran, fungsinya tidak bisa maksimal Bapak. Jadi mohon izin nanti bila mana sudah ada anggaran, tersedia anggaran, dilakukan refilling Bapak. Satu itu. Yang kedua, tadi juga kami mencoba mendata terkait dengan jumlah Bapak. Dari jumlah, lihat masih volumenya masih belum mencukupi Bapak. Ya. Tadi di ruang pelayanan yang begitu luasnya, masyarakat di situ kadang-kadang antri di situ, tapi ternyata saya belum menemukan tabung apar. Ini PR kita bersama untuk menyediakan alat proteksi ini. Kemudian di ruangan sekretariat juga saya belum melihat tadi keberadaan tabung apar, baru ada tapi agak jauh. Padahal sesuai dengan ketentuan peraturan Permenaker nomor 4, setiap 15 meter itu wajib ada 1 tabung, minimal 3 kilo. Monggo kita berhitung saja sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan sekali lagi dengan potensi yang ada. Bila mana itu sudah memerlukan untuk disediakan tabung, alangkah baiknya untuk antisipasi kita, untuk pencegahan kita, bila mana ada itu akan lebih bagus. Kemudian di lantai 2 tadi juga saya melihat ada potensi beribu-ribu arsip. Bahkan saya melihat sampai panjang rak arsip, tapi ternyata proteksi kebakarnya juga belum tersedia dengan layak. Monggo nanti itu bisa ditambah untuk volumenya, nanti secara rinci akan kami lampirkan dalam surat rekomendasi kami. Kami nanti akan berkirim surat ke Pengadilan Agama sebagai wujud balasan dari permohonan rekomendasi yang kemarin sudah dikirimkan ke kami. Kemudian terkait dengan jalur evakuasi, kami sudah melihat beberapa sudah terpasang, sudah bagus, ini apresiasi. Sudah terpasang jalur evakuasi, ada rambu-rambunya sudah bagus terpasang. Namun demikian, yang perlu kami koreksi, di tangga darurat kami sarankan untuk adanya lampu emergensi Bapak. Kenapa? Karena pada waktu kejadian darurat bencana, entah itu kebakaran atau entah itu gempa,
identik dengan mati listrik Bapak. Padahal kalau malam nun sewu sudah mati listrik, kita cari tangga daruratnya di mana? Itu juga akan menjadi masalah bila mana lampunya tidak emergensi. Maka kami sarankan di atas tangga keselamatan, tangga evakuasi sebaiknya dipasang lampu emergensi. Demikian tadi terkait volume tabung juga wajib untuk diperhatikan, jangan sampai ruangannya besar tapi ternyata pemasangan tabungnya kecil. Tadi ada SOP katanya kalau dipasang di dalam ruang nanti berpotensi membahayakan, monggo dipasang di luar. Yang penting begitu orang datang tahu, oh di sini ada alat proteksi kebakaran. Jadi bila mana ada kebakaran, dengan segera orang itu bisa mengidentifikasi di sana ada, kemudian bisa menggunakan dan mengoperasikan. Begitu Bapak. Sementara temuan-temuan kami, rekomendasi kami, saran kami untuk kebaikan kita bersama, untuk upaya kita bersama. Demikian. Terima kasih Bapak. Kami inspirasi dan evaluasi dari kami ya, memang SOP juga kami sudah terapkan, petugas yang menangani kebakaran kami juga sudah tetapkan. Namun memang menjadi evaluasi kami Pak, kekurangan-kekurangan tadi akan kami segera tindak lanjuti untuk demi keselamatan dan kenyamanan bersama di Pengadilan Agama Wonosari. Mudah-mudahan ke depan kita lebih baik Bapak. Sekali lagi satu pertanyaan lagi Pak, tentang bagaimana dengan prosedur keselamatan yang lain Bapak, misalkan terjadi gempa bumi atau terjadi ada manakala kita menangani binatang buas yang masuk kantor, apakah dari BPBD itu juga punya kiat-kiat Bapak? Monggo Bapak. Terima kasih. Sebenarnya kalau kiat-kiat sederhana, pada waktu terjadi gempa bumi segera lakukan evakuasi, karena ini gedung bertingkat juga kita tidak, evakuasi sangat penting. Begitu ada kejadian bencana, lindungin kepala, evakuasi menuju titik kumpul. Itu setiap sosialisasi, setiap kita bertemu dengan masyarakat dimanapun kita sampaikan hal seperti itu. Itu adalah sebenarnya hal yang mudah diucapkan tapi kadang-kadang kita lupa menerapkan. Itu keselamatan kita bersama. Nanti begitu ada kejadian gempa, kebakaran, segera evakuasi menuju titik kumpul dan jangan kembali dengan alasan apapun. Begitu evakuasi sudah titik kumpul, wah barang saya lupa, laptop saya lupa, ketinggalan. Itu jangan. Sebelum ada kondisi yang aman, jangan kembali. Utamakan keselamatan jiwa. Kemudian terkait dengan penyelamatan ya tadi ya, penyelamatan ya betul Bapak, sesuai dengan SPM Permendagri nomor 114 2018 bahwa kami selain menangani bahaya kebakaran juga diberi amanah untuk melakukan penyelamatan. Jadi nomenklatur kami adalah pemadam kebakaran dan penyelamatan. Jadi bila mana ada hewan buas atau hewan berbisa masuk kantor, monggo bisa menghubungi kami. Bila mana tidak bisa menangani, monggo kami siap membantu. Pelayanan kami 24 jam Bapak. Nomor telepon kami 391 113. 24 jam, tidak pernah putus, tidak pernah libur. Lebaran pun kami masuk Bapak. Jadi monggo tengah malam pun kami siap melayani masyarakat. Sebagai contoh, tadi malam kami melayani kejadian kebakaran di depan Amigo sampai malam. Itu juga agak kesulitan juga karena posisi rumahnya kebetulan sempit dan padat. Begitu kami datang api sudah besar, itu juga agak mensulitkan kami, sehingga kami 1 jam tadi berjibaku dengan api di situ dan alhamdulillah teratasi dengan baik. Demikian. Nah, terakhir Bapak untuk singkatnya, menurut Bapak Pengadilan Agama Wonosari ini yang paling ditekankan sekali untuk
yang harus segera dilaksanakan Pengadilan Agama Wonosari, prioritas utama apa Bapak? Terima kasih. Tadi sepintas ini kalau saya bicara kelayakan sudah bagus. Alhamdulillah. Pengadilan agama sudah bagus, proteksinya sudah ada, hanya saja perlu sedikit penambahan dari volume. Perlu koreksi tadi, ada penempatan yang belum betul, terus jumlahnya mohon juga untuk diberi prioritas penganggaran di tahun berikutnya, bagaimana tahun ini tidak bisa. Monggo saling berbenah, saling melengkapi demi keamanan kita bersama, demi proteksi kita bersama, demi keselamatan kita bersama. Itu yang kami tekankan, selalu kami tekankan kepada siapapun, kepada masyarakat Kabupaten Gunung Kidul. Karena apa? Kalau sudah bicara kebakaran, itu adalah menit, bukan jam, itu menit. 3 menit pertama itu menjadi kunci penanganan di waktu-waktu berikutnya. Timbul nyala api, titik api, 3 menit pertama, tanpa penanganan dia akan naik, dia akan meluas. Maka kunci dari peralatan mandiri yang tadi sudah saya sebutkan tadi, itu adalah peran di 3 menit awal. Selepas dari 3 menit awal tidak tertangani, ya sudah, nanti api akan besar. Dan jangan lupa, yang perlu kami tekankan juga bahwa alatnya lengkap, semuanya bagus, tapi ternyata menurut saya personilnya tidak ditunjuk. Itu juga menjadi kelemahan dalam manajemen gedung. Personilnya juga harus ditunjuk dan harus dilatih, Bapak. Monggo rutin latih, bila mana perlu mengundang kami untuk belajar bersama, kami siap membantu. Demikian, sukses terus untuk Pengadilan Agama Wonosari. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan tidak ada kebakaran, tapi antisipasi bersama, pencegahan bersama wajib untuk menjadi prioritas di Pengadilan Agama menika. Matur nuwun. Terima kasih Bapak perbincangan pagi hari ini, semoga bermanfaat sekali bagi Pengadilan Agama Wonosari dan pada umumnya. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih dari BPPD yang telah hadir ke Pengadilan Agama Wonosari, dan marilah kita akhiri sharing morning pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.